Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sebuah soal-soal untuk persiapan Bapak Ibu melaksanakan pretest PPG di dalam jabatan tahun 2023 ini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, di sini saya memposting ataupun merepost dari Mrs. Yura. Jadi bukan hasil dari saya sendiri Bapak Ibu. Ini merupakan dari salah satu pembahasan guru yang ada di Bondowoso. Bapak Ibu bisa subscribe juga Mrs. Yura. Bapak Ibu bisa cek di YouTube atau Bapak Ibu bisa lihat secara lengkap videonya, jangan di skip pada kesempatan kali ini. Sebelum saya merepost video dari Mrs. Yura tersebut, saya sudah izin terlebih dahulu kepada yang memiliki channel untuk saya repost kembali videonya di Aba Channel ini. Nah, kenapa mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa hasil repost? Karena jujur untuk masalah teknis pada soal-soal di pretest tersebut saya kurang begitu memahami Bapak Ibu. Jadi basic saya adalah di tutorial tapi saya juga akan sharing kepada Bapak Ibu semua subscriber Aba Channel ini agar juga memperoleh informasi. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu bisa simak videonya yang disampaikan oleh Mrs. Yura tersebut. Dan juga Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi atau pembahasan, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Dan selain dari video yang akan saya share kepada Bapak Ibu semua, perhatikan judul dari video yang akan saya posting ini, karena nantinya banyak soal-soal tentang pretest tersebut yang mungkin hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Oleh sebab itu maka perhatikan yang mana yang menurut Bapak Ibu cocok sesuai dengan kategori Bapak Ibu semua. Nah, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Perhatikan betul-betul judulnya ya teman-teman. Jadi biasanya pretest PPG Kemendikbud itu berbeda dengan yang Kemenak. Jadi kalau yang Kemenak kemarin lengkap, ada soal hitungannya, ada deretnya juga. Jadi ada soal antonim sinonim, ada penalaran juga. Namun berbeda dengan yang pretest PPG Kemendikbud kemarin. Jadi lebih kepada soal-soal UP ya teman-teman, mengarahnya ke situ. Hanya soal pedagogik dan soal-soal profesional. Tentu yang lebih banyak adalah soal-soal profesional yang sesuai dengan bidang masing-masing. Namun kita tidak bisa memprediksi yang sekarang. Jadi kita tidak mengetahui apakah yang sekarang akan sama dengan yang kemarin atau sudah lengkap juga seperti yang pretest PPG Kemenak ya teman-teman. Ada hitungan juga, ada bakat minat juga, dan juga soal-soal seperti sinonim antonim yang ada di soal TIU CPNS ya teman-teman, seperti itu. Nah, silakan teman-teman mempersiapkan diri untuk belajar. Dan tidak lupa juga aku mendoakan bagi teman-teman yang sedang dalam persiapan pretest PPG, semoga dimudahkan dan dilancarkan dan lulus pretestnya dalam sekali tes ya teman-teman. Nah, sebelum kita ke contoh soalnya, alangkah baiknya karena ini adalah materi tentang PTK, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih PTK itu. Jadi PTK adalah penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research yang sering disingkat dengan PTK. Jadi ini merupakan salah satu jenis penelitian praktis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Berarti tujuan dari pengadaan penelitian tindakan kelas ini adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, seperti itu. Ini sudah aku rangkumkan mengenai fungsi, tujuan, dan juga manfaat dari PTK dari poin pertama sampai poin nomor 8. Jadi yang pertama adalah mendiagnosis, namun tidak hanya mendiagnosis, namun juga memecahkan masalah-masalah khusus pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan peserta didik di kelas. Jadi misalnya ya teman-teman, masalahnya adalah nilai siswa yang rendah atau pemahaman siswa yang kurang, atau juga partisipasi siswa yang kurang, jadi siswanya pasif. Nah, itu adalah contoh masalah yang terjadi di
kelas ya teman-teman yang dialami peserta didik dan juga guru sebenarnya. Nah, yang nomor 2 adalah melakukan uji coba hal-hal baru. Nah, uji coba hal-hal baru apa? Jadi karena ada masalah, maka akan diadakan uji coba penerapan sebuah metode pembelajaran seperti itu ya teman-teman, sehingga diharapkan nilai siswa tadi akan naik. Jadi masalah-masalah tadi akan terselesaikan seperti itu. Dan itu juga termasuk inovasi dalam pembelajaran. Nah, poin ketiga, memantapkan pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru agar praktik pembelajaran berkualitas. Jadi, kalau tidak ada masalah lagi, sudah terselesaikan dengan adanya inovasi-inovasi pembelajaran tadi dengan penerapan metode, misalnya penggunaan media dan lain sebagainya. Jadi kan eh, kualitas pembelajaran itu akan bertambah ya teman-teman, meningkat seperti itu. Maka bisa dikatakan kalau praktik pembelajaran yang telah dilakukan guru itu lebih berkualitas daripada biasanya. Nah, poin keempat adalah mengembangkan kecakapan-kecakapan baru. Guru yang cocok dan dapat dipakai untuk mengatasi masalah pembelajaran yang diaplikasikan secara langsung di dalam kelas seperti itu. Nah, ini sama sebenarnya dengan hal-hal yang udah aku jabarkan tadi. Yang kelima adalah meningkatkan profesionalisme guru, karena sebagai guru kita harus mampu ya teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas seperti itu. Juga harus berinovasi, mencoba-coba suatu metode, membuat media pembelajaran. Nah, mungkin juga dengan cara mengikuti diklat dan pelatihan ya teman-teman, untuk penerapan sebuah metode, pembuatan sebuah media sehingga bisa dipakai dalam PTK seperti itu teman-teman. Nah, karena guru itu seharusnya mampu menilai, merefleksi diri dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Nah, poin keenam, guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuannya dan keterampilannya sendiri seperti itu. Jadi tidak hanya pasif menghadapi masalah-masalah yang dihadapi di dalam kelas, jadi memberikan solusi dengan cara melakukan PTK ini ya teman-teman, seperti itu. Dicoba-coba apakah metode yang ia pilih, yang ia pelajari misalnya dari diklat bisa diterapkan dan dipakai dalam PTK untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kelas seperti itu. Selanjutnya adalah meningkatnya kualitas pendidikan tentu. Jika kualitas pembelajaran meningkat, maka kualitas pendidikan pun di sebuah sekolah juga meningkat. Dan yang terakhir adalah sebagai alat training of service yang melengkapi guru dengan keterampilan dan metode baru dalam mengajar. Karena kita bisa menggunakan metode-metode baru tersebut untuk mengatasi masalah-masalah di kelas. Nah, intinya seperti itu ya teman-teman. Tujuannya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh guru maupun oleh siswa. Itulah PTK. Nah, setelah paham mengenai PTK, kita tidak afdol rasanya kalau tidak aku tunjukkan contoh judul-judulnya ya teman-teman. Di sini ada contoh judul PTK. Yang pertama adalah peningkatan hasil belajar materi sifat mustahil bagi Allah menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa kelas 3 SDN 3 Dayu. Nah, ini adalah contoh judul PTK. Insya Allah ini sudah lengkap ya teman-teman. Nah, contoh judul itu harus memuat 3 hal. Jadi ada masalah di situ atau bisa kita sebut penyakit. Kalau misalnya dalam dunia kedokteran ya teman-teman, ada penyakitnya. Jadi penyakitnya di judul tersebut yaitu hasil belajar materi mustahil bagi Allah itu rendah. Hasil belajar siswanya itu rendah di materi mustahil bagi Allah. Nah, siapa yang sakit? Nah, yang sakit adalah siswa kelas 3 SDN 3 Dayu. Seperti itu harus disebutkan karena kalau PTK itu biasanya khusus, tidak bisa diterapkan di semua kelas. Jadi, kelas yang dilakukan PTK saja yang bisa eh di ini ya hasilnya digunakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya digunakan di
SDN 3 Dayu kelas 3 berarti tidak bisa digunakan di kelas 4 seperti itu. Jadi harus melakukan PTK lain, PTK ulang. Seperti itu. Nah, apa obatnya? Jadi obatnya itu pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jadi di sini digunakan metode pembelajaran kooperatif, tipenya adalah STAD. Contoh judul kedua adalah peningkatan hasil belajar materi energi dan perubahannya menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TGT siswa kelas 5 SDN 2 Pasar Panas. Nah, di sini masih berkenaan dengan sekolah dasar ya teman-teman, SD. Namun, baik SMP, SMA maupun SMK akan sama. Jadi judul PTK harus memuat 3 unsur itu. Apa sih masalahnya di situ? Apa sih penyakitnya? Lalu siapa yang sakit? Dan apa yang diharapkan bisa menjadi obatnya, seperti itu ya teman-teman, harus memuat 3 unsur itu. Nah, untuk contoh judul yang kedua, mari kita lihat di situ. Yang pertama adalah masalah atau penyakitnya. Jadi penyakitnya adalah hasil belajar materi energi dan perubahannya itu rendah. Hasil belajar siapa? Atau siapa yang sakit? Siswa kelas 5 SDN 2 Pasar Panas. Jadi harus jelas itu ya teman-teman, kelasnya kelas 5. Lalu apa obatnya? Jadi penggunaan pembelajaran kooperatif tipe TGT. Jadi kalau tadi yang STAD, yang dibawa adalah TGT. TGT ini kepanjangannya adalah Tim Games Turnamen ya teman-teman, seperti itu. Selanjutnya adalah siklus PTK. Jadi siklus dalam PTK itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau biasa disebut planning. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Jadi pelaksanaan ini adalah action. Apa yang sudah kita planning, apa yang sudah kita rencanakan, maka kita lakukan di situ. Jadi pelaksanaan ya teman-teman. Nah, setelah pelaksanaan sebuah rencana, maka akan ada pengamatan juga di situ. Jadi biasanya atau umumnya ini dilakukan bersamaan, jadi pengamatan dengan pelaksanaan. Biasanya juga akan diminta rekan kerja kita untuk menjadi observer. Jadi bisa kolaborasi gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi saat kita melaksanakan suatu PTK, jadi penerapan suatu metode misalnya terhadap kelas tertentu yang siswanya ada masalah atau ada penyakitnya tadi. Jadi saat dilaksanakan dengan metode tertentu, mengajarkan materi tertentu, maka akan ada yang mengamati kita, atau kita juga bisa jadi pengamat saat itu juga, seperti itu ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi di kelas saat penerapan metode tersebut itu akan ada di pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, tentu akan melakukan refleksi. Jadi hasilnya gimana setelah penerapan metode tadi? Apakah efektif dan efisien? Apakah ada masalah? Apakah hasilnya bagus? Jika hasilnya tidak memenuhi target, maka harus dilanjutkan ke siklus berikutnya. Nah, tadi itu adalah siklus pertama. Jadi direfleksi. Seandainya siklus pertama itu tidak berhasil, tidak mencapai target, misalnya nilai siswa rata-ratanya harus 75 seperti itu ya teman-teman, atau 75% siswa di kelas itu tuntas mencapai nilai 75. Nah, ternyata tidak mencapai target itu, maka kita harus melanjutkan ke siklus kedua. Jadi kembali lagi ke perencanaan, lalu pelaksanaan lagi, pengamatan dan refleksi. Tentu karena di siklus 1 tidak berhasil, maka kita tetap menggunakan metode itu yang tadi, namun diadakan modifikasi ya teman-teman, seperti itu. Agar di siklus kedua lebih berhasil daripada siklus pertama, yaitu mencapai target. Nah, itu kurang lebihnya berkenaan dengan siklus PTK. Untuk lebih jelasnya kita langsung terjun saja ke contoh soalnya, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana jika
tetap tidak mencapai target di siklus kedua. Jadi harus lanjut ke siklus ketiga ya teman-teman. Tidak boleh direkayasa. Jadi dianggap tuntas saja, dianggap memenuhi target saja, dihentikan di siklus kedua. Karena kalau lihat contoh-contoh di Google, umumnya sampai siklus kedua. Jadi tidak seperti itu ya teman-teman. Seperti yang aku sampaikan berkali-kali bahwa PTK ini sifatnya khusus untuk kelas itu saja yang diadakan penelitian. Maka tidak akan sama hasilnya jika kita melakukan PTK di kelas lain. Jadi harus PTK ulang ya teman-teman. Jadi tidak bisa digunakan hasilnya. Jadi misalnya nih penerapan metode TGT tadi berhasil di kelas 5. Belum tentu itu berhasil di kelas 4. Seperti itu teman-teman. Jadi harus penelitian lagi. Nah, itu adalah PTK. Nah, kita lanjut saja kepada contoh soalnya. Soal yang pertama, Pak Dita mengajar di kelas. Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut. Sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas, hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah A. Siswa kelas mampu melakukan kegiatan praktikum, B. Siswa kelas aktif mengemukakan pendapat, C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus, D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap, E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, di sini perlu garis bawahi ya teman-teman. Yang ditanyakan adalah hipotesis. Hipotesis dalam PTK itu apa sih? Jadi, hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap ini ya teman-teman, masalah yang terjadi di kelas seperti itu. Nah, di sini kan masalahnya siswanya sangat aktif. Namun sangat aktifnya di sini ini ya teman-teman negatif seperti itu, malah gaduh. Dan suara Pak Dita ini tidak dapat mengalahkan kegaduhan di kelas. Berarti kan ini lebih mengarah kepada negatif seperti itu. Kalau gaduh kan berarti kan susah fokus. Sehingga Pak Dita ini berinisiatif agar siswanya lebih fokus, maka dia ingin menerapkan model pembelajaran, yaitu inquiry terbimbing. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah hipotesis yang artinya adalah dugaan sementara atau jawaban sementara, maka seharusnya model inquiry terbimbing ini dapat meningkatkan konsentrasi siswa ya teman-teman, seperti itu. Karena kan konsentrasi siswa di sini merupakan masalah yang terjadi di kelas Pak Dita ini. Jadi konsentrasinya siswa itu tidak bagus, tidak fokus karena gaduh tadi, seperti itu. Harusnya dari opsi A sampai E itu yang bisa menjadi jawabannya adalah opsi yang E ya teman-teman. Karena seperti yang aku katakan tadi, hipotesis itu adalah jawaban sementara yang belum dibuktikan oleh suatu tindakan seperti itu. Jadi tidak masalah kita katakan bahwa inquiry terbimbing ini dapat meningkatkan konsentrasi siswa, namanya juga adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi kita sebagai guru, sebagai peneliti di sini harus optimis bahwa penerapan metode yang kita lakukan akan berhasil. Namun kita harus tetap melakukan penelitian tindakan kelas tadi. Apakah benar-benar berhasil? Jika benar-benar berhasil, misalnya di siklus 2 sudah mencapai target, berarti jawaban sementara tadi bisa digunakan sebagai jawaban PTK ya teman-teman, seperti itu. Bukan hipotesis lagi. Soal nomor 2, Ibu Agni cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah
A. Pengaplikasian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Penerapan tindakan bimbingan belajar kelompok homogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan keaktifan siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen akan meningkatkan nilai siswa. E. Pemberian tindakan bimbingan belajar meningkatkan pemahaman siswa. Nah, ini kan agak mirip-mirip ya teman-teman, sudah mulai membingungkan. Nah, seperti yang aku sampaikan sebelumnya, kita harus cari dulu masalah atau penyakitnya apa. Jadi masalah yang dihadapi oleh siswa Ibu Agni ini adalah tingkat pemahaman materi yang rendah seperti itu. Nah, kesulitan belajarnya itu adalah tingkat pemahamannya berkenaan dengan materi itu rendah. Lalu Ibu Agni ini akan melakukan tindakan. Jadi obatnya yang diharapkan oleh Bu Agni bisa menyembuhkan siswanya adalah pemberian bimbingan belajar seperti itu. Walaupun di sini tidak dijelaskan siswanya kelas berapa karena ini bukan berkenaan dengan judul PTK, maka sudah jelas ya teman-teman, jika dibuat hipotesisnya dari rumusan PTK Bu Agni ini, jadi dugaan sementara atau jawaban sementara seharusnya pemberian bimbingan belajar ini dapat atau bisa meningkatkan pemahaman materi siswa yang tadinya rendah menjadi lebih baik daripada sebelumnya seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang A. Jadi pengaplikasian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, di sini kan tidak jelas ya teman-teman kesulitan belajar siswanya itu apa. Jadi kan lebih khusus kepada tingkat pemahaman materi yang rendah, jadi kurang tepat. Kita lihat opsi yang lainnya. Jadi opsi yang B, penerapan tindakan bimbingan belajar kelompok homogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. Sama, ini masih kesulitan belajar juga. Juga dilihat di sini kelompoknya homogen ya teman-teman. Kalau kelompoknya homogen berarti kan yang sama. Jadi yang pinter dikumpulkan yang pinter, yang kurang memahami dikelompokkan ke yang kurang memahami. Maka justru akan semakin tidak tahu ya teman-teman seperti itu. Jadi akan monoton di situ, tidak terjadi diskusi yang hidup. Nah, opsi yang C, pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan keaktifan siswa. Nah, di sini keaktifan siswa, sedangkan masalah yang dihadapi pemahaman materi siswa yang rendah, bukan keaktifannya yang kurang atau rendah seperti itu. Opsi yang D, pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen akan meningkatkan nilai siswa. Nah, kelompok heterogen ini memang bisa jadi solusi ya teman-teman. Jadi kelompok heterogen ini yang berbeda. Jadi yang kurang mampu dikelompokkan dengan yang mampu dalam pelajaran tertentu. Tentu kan akan hidup di situ. Jadi ada ini ya teman-teman, istilahnya tutor sebaya seperti itu. Kita juga lebih mudah dalam melakukan pembimbingan. Nanti yang lebih mudah menangkap materi dari guru, penjelasan dari guru akan mengajari temannya yang agak sulit menangkap seperti itu. Namun di sini penyakitnya itu bukan pemahaman materi yang rendah, namun kepada nilai siswa ya teman-teman. Jadi terlalu luas seperti itu. Nah, opsi yang D, pemberian tindakan bimbingan belajar meningkatkan pemahaman siswa. Nah, ini dia jawabannya karena di sini sangat khusus sesuai dengan ilustrasi di soal berkenaan dengan pemahaman siswa. Jadi kan berarti pemahaman siswanya rendah. Dengan pemberian tindakan bimbingan belajar oleh guru ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswanya seperti itu. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang E. Soal nomor 3, suatu ketika guru ingin menerapkan teori pembelajaran tertentu untuk meningkatkan hasil pembelajarannya yang masih belum memenuhi KKM. Guru menerapkan teori tersebut dalam kelas, namun hasilnya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal yang seharusnya dilakukan adalah A. Mengganti dengan teori pembelajaran yang baru. B. Menghentikan penelitian sementara. C. Memodifikasi tindakan dan diaplikasikan pada siklus berikutnya.
D. Mengulangi kembali perlakuan pada siklus berikutnya. E. Menurunkan target agar segera dapat dicapai. Nah, di sini ya teman-teman, kita langsung saja membahas berkenaan dengan opsinya. Jadi mengganti dengan teori pembelajaran yang baru itu tidak tepat untuk dilakukan. Karena kan udah jelas dari awal kalau PTK judulnya ini ya ini seperti itu. Jadi kita tidak bisa ganti materinya sesuai dengan keinginan kita atau mengganti-ganti metodenya atau medianya. Jadi harus tetap pada penelitian awal. Jadi PTK awal seperti itu. Kalau teorinya ini ya ini. Lalu opsi yang B, menghentikan penelitian sementara. Jadi itu juga tidak bisa dilakukan ya teman-teman. Jadi kita harus tetap melanjutkan penelitian kita. Jadi kalau nggak berhasil di siklus pertama, kita lakukan siklus kedua, seperti itu. Sampai usaha kita sudah kita rasa maksimal, namun belum merubah hasil seperti itu, tidak ada hasil yang signifikan atau tidak ada hasil yang memenuhi target, maka baru kita hentikan ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat opsi yang C, memodifikasi tindakan dan diaplikasikan pada siklus berikutnya. Nah, ini dapat dilakukan ya teman-teman oleh guru maupun peneliti. Jadi, kita modif tindakan kita seperti itu dan diaplikasikan pada siklus berikutnya. Jadi tidak perlu merubah total teorinya, merubah total materi, metode, dan media. Jadi hanya ada modifikasi kecil-kecil saja seperti itu. Apa yang menjadi masalah di siklus pertama kita jadikan ini ya teman-teman pembelajaran di siklus berikutnya. Jadi dimodif seperti itu dan kita terapkan di siklus berikutnya agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti itu. Itu bisa dilakukan. Nah, namun kita lihat opsi yang lainnya terlebih dahulu. Jadi D, mengulangi kembali perlakuan pada siklus berikutnya. Ini pasti tidak bisa dilakukan karena perlakuan yang sama akan kemungkinan besar menghasilkan hasil yang sama seperti itu. Tanpa modifikasi maka hasilnya kemungkinan akan sama seperti sebelumnya. Jadi percuma saja melakukan perlakuan tadi. Opsi yang E, menurunkan target agar segera dapat dicapai. Ini tidak benar ya teman-teman. Target yang sudah kita tetapkan tidak boleh dirubah-rubah. Jadi misalnya target di awal ya teman-teman, KKM-nya 75, jadi yang harus mencapai 75 itu 90% atau 80%. Karena tidak berhasil di 2 siklus, maka kita akan turunkan menjadi 60%. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi targetnya harus sama. Jadi kalau tidak mencapai target, kita lanjutkan ke siklus berikutnya seperti itu. Jadi opsi yang betul di sini adalah opsi yang C. Soal nomor 4, Pak Beni merupakan guru yang sedang mengalami permasalahan di dalam pembelajaran muatan IPS, di mana siswa menunjukkan sikap pasif selama pembelajaran berlangsung dan cenderung mengantuk, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pak Beni yaitu A. Penerapan reward punishment, yaitu menggunakan hukuman untuk siswa yang mengantuk dan hadiah bagi yang aktif. B. Memberikan tugas tambahan kepada siswa yang nilainya tidak tuntas. C. Memperbaiki pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model think, pair, share. D. Tetap semangat melanjutkan pembelajaran dan memperbaiki diri. E. Memberikan tugas untuk meringkas materi agar siswa lebih paham. Nah, di sini ya teman-teman, opsi yang A bisa jadi penerapan reward and punishment ini efektif ya teman-teman. Jadi bagi yang ngantuk itu dikasih hukuman dan bagi yang aktif dikasih hadiah. Namun di sini lebih kepada pengkondisian suasana kelas saja. Jadi suasana kelas bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi tidak gaduh lagi. Namun biasanya kalau PTK itu lebih kepada penerapan suatu metode atau penggunaan suatu media dalam pembelajaran ya teman-teman, kegiatan belajar mengajar. Jadi opsi yang A ini masih kurang tepat walaupun sebenarnya bisa dijadikan solusi untuk permasalahan yang terjadi di kelas seperti itu. Karena kan di situ masalahnya adalah pasif. Opsi yang B, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang nilainya tidak tuntas, belum tentu ini bisa
efektif dilakukan ya teman-teman. Sebenarnya kan sudah terbukti, jadi kalau hanya pemberian tugas-tugas saja tidak bisa memperbaiki kualitas pembelajaran ya teman-teman. Jadi bisa hanya memberatkan siswanya seperti itu. Belum tentu mereka akan mengerti mengenai materi tertentu. Nah, opsi yang C, memperbaiki pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model think, pair, share. Nah, di sini udah ada penerapan suatu model atau metode seperti itu. Jadi adalah think, pair, share. Jadi think, pair, share di sini yang pertama yang dilakukan adalah berpikir ya teman-teman. Setelah itu pair di sini dikerjakan oleh teman sebangku biasanya, jadi berbagi namun berbagi dengan teman sebangku saja berdua seperti itu. Baru share dengan seluruh teman-teman di kelas seperti itu. Jadi opsi yang C ini bisa dilakukan. Opsi yang D, tetap semangat melanjutkan pembelajaran dan memperbaiki diri, ini tidak jelas ya teman-teman. Memang betul kita sebagai guru harus tetap semangat dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan, namun tidak jelas akan menerapkan metode apa atau akan menerapkan media apa. Opsi yang E juga tidak efektif, hanya memberikan tugas dan meringkas materi. Jadi opsi yang paling betul adalah opsi yang C. Karena model TPS ini bisa membuat siswa aktif ya teman-teman, berpikir dan membagikan pendapat mereka, mengkomunikasikan pendapat mereka satu sama lain. Jadi akan ada diskusi juga di situ. Nah, ini juga bisa membuat siswanya lebih aktif lagi di dalam kelas. Sehingga akan mempengaruhi hasil belajar mereka yang tadinya rendah misalnya bisa menjadi baik atau meningkat. Nah, kita lanjut soal nomor 5. Bu Rani merupakan guru PKN. Pada saat pembelajaran PKN, siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Media yang digunakan hanya berupa gambar saja sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas, dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik cenderung sulit memahami keanekaragaman suku bangsa? Rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Bu Rani untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah, kita langsung bahas saja ya teman-teman. Opsi yang A, memberikan ulangan harian dan latihan soal. Sekali lagi pemberian tugas, pemberian PR, ulangan harian apalagi, atau meringkas materi belum tentu efektif dan efisien untuk dapat dijadikan penyelesaian sebuah permasalahan yang terjadi ya teman-teman, seperti itu. Jadi belum tentu mereka akan paham materinya. Jadi opsi yang A di sini salah, opsi yang B, menggunakan media poster menarik agar siswa tertarik dan semakin paham. Nah, seperti kita ketahui poster ini kan masih media visual ya teman-teman yang bisa dilihat oleh siswa, dan poster ini masih berupa gambar sebenarnya, sedangkan ilustrasi di soal sudah digunakan media berupa gambar. Jadi kalau kita tetap menggunakan media yang sama, walaupun di sini namanya poster ya teman-teman, tetap saja itu kurang efektif atau kurang dapat dijadikan solusi. Opsi yang C, menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, di sini eh, kurang ya teman-teman, karena kita sebagai guru juga harus memfasilitasi dengan apa? Dengan ya menggunakan media-media tadi ya teman-teman, seperti itu. Agar materi yang kita sampaikan bisa masuk dengan mudah ke pikiran siswa. Opsi yang D, menggunakan media audiovisual. Nah, di sini udah berubah. Jadi yang awalnya media visual saja yaitu berupa gambar atau poster sama aja, sudah berganti kepada audio visual. Jadi tidak hanya bisa siswa lihat saja namun bisa didengar ya teman-teman. Contohnya adalah video ya untuk menayangkan keanekaragaman suku bangsa. Nah, di sini materinya juga cocok. Sehingga di sini siswa merasa terfasilitasi ya teman-teman. Jadi kan mungkin di kelas itu tidak semua siswa mempunyai gaya belajar visual, namun juga audio visual. Jadi, untuk penayangan video ini lebih efektif daripada pemberian atau penggunaan sebuah media gambar. Nah, opsi yang E, meminta peserta didik untuk membuat ringkasan materi, ini tidak. Jadi, opsi yang paling betul adalah opsi yang D.
Kita lanjut soal nomor 6. Berdasarkan pengamatan di kelas dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ditemukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih kurang. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan PTK. Tindakan dipilih adalah penggunaan metode bermain peran. Jadi role playing ya teman-teman. Adapun salah satu tahapan tindakan yang tepat dilakukan adalah A. Guru meminta siswa untuk membaca pemahaman sebuah teks. B. Guru meminta siswa untuk menandai unsur teks yang akan diperagakan. C. Guru meminta siswa untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan. D. Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan atas hasil pembacaan mereka pada teks yang akan diperagakan. E. Guru meminta siswa untuk menilai teks yang akan diperagakan. Nah, di sini karena penggunaan metode bermain peran, maka seharusnya tahapan tindakan yang tepat itu sudah berkenaan dengan bermain peran ya teman-teman. Jadi opsi yang paling betul adalah opsi yang C, karena di situ siswa sudah diminta untuk memainkan peran sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7, Pak Pardi merupakan guru IPA. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi yang tidak memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Pardi merenung dan bertanya-tanya, mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas? Rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Pardi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A. Memberikan ulangan harian, ini pasti tidak ya teman-teman. B. Memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik yang mengantuk, ini juga kurang tepat untuk dilakukan. Yang C. Menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri, juga ini sama dengan soal sebelumnya. Opsi yang D, meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan menyampaikan pendapatnya. Nah, ini lebih masuk ya teman-teman. Di sini berkenaan dengan penggunaan media. Jadi media audio visual, karena video yang dipakai di sini. Jadi selain bisa didengar juga bisa dilihat atau ditonton oleh siswa. Nah, ini diharapkan efektif dan efisien agar siswa lebih mengerti mengenai materi perambatan kalor. Dan di sini juga ada kegiatan menyampaikan pendapat. Jadi di sini siswa akan lebih aktif dalam berpendapat berkenaan dengan materi sehingga nanti lebih paham terhadap materinya ya teman-teman, seperti itu. Jadi opsi yang paling betul itu adalah opsi yang D. Gampangnya teman-teman silakan cari opsi mana sih yang ada penerapan suatu metode atau penggunaan suatu media. Karena kebanyakan PTK itu ya berkenaan dengan hal-hal tersebut. Soal nomor 8 yang merupakan soal terakhir dalam video kali ini, kondisi kelas Ibu Tiur selalu tegang. Kondisi kelas Ibu Tiur selalu tenang, anak-anak tidak gaduh, tetapi juga tidak ada yang mau bertanya maupun menyampaikan pendapat. Ibu Tiur merasa kurang berhasil dalam mengajar. Pertemuan berikutnya, Ibu Tiur menerapkan suatu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk bertanya atau berpendapat. Model tutor sebaya dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan PTK. Cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya pada PTK Ibu Tiur adalah A. Menghitung perubahan jumlah siswa yang berani mengajukan pertanyaan di setiap siklus PTK. B. Mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah perlakuan. C. Memberikan pretest mengemukakan pendapat. D. PTK dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. E. Langkah PTK yang dilakukan terdiri dari 4 tahap. Nah, opsi yang D dan E ini pasti tidak ya teman-teman. Karena PTK itu bisa dilaksanakan lebih dari 2 siklus kalau memang belum berhasil. Jadi jangan dipaksakan dan harus jujur. Yang E juga betul, sebenarnya terdiri dari 4 tahap namun tidak menjawab permasalahan yang ada di soal. Jadi yang paling betul di sini adalah mengukur kemampuan mengajukan pertanyaan sebelum dan sesudah, sehingga kita bisa bandingkan ya teman-teman. Di sini kan yang ditanyakan adalah cara mengukur peningkatan kemampuan bertanya. Jadi sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa. Lalu kita bandingkan, kita refleksi di situ. Apakah sudah baik daripada sebelumnya? Apakah terjadi peningkatan seperti itu? Jadi opsi yang betul adalah opsi yang B. Nah, kita lihat opsi yang A.
Ini tampak menjebak ya teman-teman. Kita menghitung perubahan jumlah siswa. Jadi misalnya di siklus pertama ada 5, di siklus kedua ada 6. Walaupun bertambah, namun kualitas pertanyaan dan jawaban siswa itu tidak lebih baik daripada siklus yang pertama, jadi percuma seperti itu. Atau tidak lebih baik daripada sebelum melakukan PTK, jadi ya juga percuma, tidak bisa dikatakan meningkat. Yang paling betul adalah mengukur kemampuan ya teman-teman. Jadi kemampuannya yang diukur tidak hanya jumlahnya seperti itu. Jadi tidak kuantitas namun kualitas, lebih ditekankan di situ.